Assalamualaikum, hai selamat pagi anak-anak Mustika semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini Mustika akan mengajarkan kalian tentang pelajaran IPA ya. Nah, di IPA ini kita masih di bab 6 ya, dimana kita membahas tentang kalor. Nah, kita ada di KD 3.7 yaitu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa waktu lalu ada berikan video kalian tentang penjelasan perpindahan kalor, perubahan wujud benda, dan juga yang terakhir kemarin ada konduktor dan isolator panas ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian D, yaitu pemilihan benda dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tujuan yang akan kita capai hari ini, yaitu menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalau boleh Miss ulas sedikit tentang konduktor dan isolator panas ya pada pertemuan minggu lalu. Nah, konduktor panas sendiri ini adalah ya benda-benda yang digolongkan menjadi konduktor adalah segala benda yang cepat menghantarkan panas dengan baik ya. Jadi konduktor panas itu adalah benda-benda yang cepat sekali menghantarkan panas dengan baik ya. Kemudian kalau isolator merupakan benda-benda yang dapat menghambat perpindahan panas. Jadi perlu diingat ya, ada yang cepat, ada yang menghambat. Artinya ya menghambat itu ya nggak bisa gitu ya, menghalangi. Nah seperti itu ya. Nah kalau kalian bisa lihat contoh-contoh dari konduktor panas itu adalah logam besi, baja, seng, tembaga, dan juga aluminium ya. Ini mudah sekali menghantarkan panas gitu ya, cepat panas gitu ya. Contohnya adalah wajan. Nah, wajan ini merupakan penghantar panas yang baik. Nah, panas wajan ini menyebabkan sayuran cepat matang. Kalau kalian lihat mama kalian masak ya pakai wajan, nah itu kan cepat panas ya nak ya. Sebentar aja dikasih api itu udah panas, jadi masakan mama tuh cepat matang gitu ya. Kemudian untuk isolator panas ini contohnya adalah serat kain, karet, plastik, dan kayu. Ini lama panas nih ya, atau menghambat panas itu, perpindahan panasnya tuh terhambat gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya pegangan wajannya mama ya, atau pancinya mama tuh ada yang terbuat dari kayu atau plastik. Nah itu akan menghambat yang namanya panas. Jadi makanya kenapa gagang panci atau gagang wajan itu terbuat dari plastik atau kayu, seperti itu ya. Nah, plastik atau ebonit ini digunakan sebagai isolator panas pada pegangan panci ya. Nah, sebagai penghalang panas gitu ya. Kemudian ada elap kain juga biasa kita gunakan ya untuk ngangkat-ngangkat benda-benda panas gitu ya. Itu juga menghambat ya, menghalangi panas yang dihantarkan ya, seperti itu. Oke. Nah, contoh lagi ya, pada saat dialir listrik pada kabel ya, itu bisa panas juga. Oleh karena itu kabel dibungkus dengan plastik atau karet yang berfungsi sebagai isolator panas. Nah itu tadi contoh, kita ulas sedikit tentang konduktor dan isolator panas. Nah sekarang kita akan bahas bagian D, yaitu pemilihan benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benda-benda yang bersifat konduktor dan juga isolator panas ini banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi contohnya ada memasak ya. Kemudian benda-benda tersebut biasanya digunakan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, dan juga peralatan masak ya. Berikut pemanfaatan benda-benda konduktor dan juga isolator panas. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama itu ada namanya ceret atau wajan ya. Tahu ceret kan ya nak ya, untuk tempat air minum dulu, untuk masak air minum juga bisa ya. Nah, ceret dan wajan itu merupakan alat masak yang memanfaatkan benda konduktor dan juga ada isolatornya juga ya. Bagian konduktornya yang mana? Bagian konduktor panas terdapat pada bagian wadahnya yang terbuat dari logam. Nah, jadi yang bawahnya ya atau yang samping-sampingnya itu juga termasuk konduktor gitu ya. Nah, konduktor panas. Nah,
karena terbuat dari logam. Nah, bagian isolator panasnya itu terletak pada bagian gagangnya ya, yang kalau kalian pegang nggak panas ya, atau ya panas-panas kuku gitu ya. Nah, itu bagian isolatornya ya nak ya, yang dilapisi oleh ebonit atau kayu ya, yang dilapisi plastik gitu ya. Nah, lihat di halaman 89, kalau kalian lihat di sana itu ada ditunjukkan bagian isolatornya yang mana, konduktornya yang mana. Oke, paham nak? Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua ada setrika. Pernah nyetrika? Anak-anak pernah nyetrika? Pernah ya. Setrika memanfaatkan sifat konduktor pada bagian alas setrika. Nah, alas setrikanya itu nak, itu bagian konduktornya. Kenapa? Itulah yang panasnya ya. Sedangkan gagangnya yang biasa kita pegang pakai tangan itu adalah isolatornya ya. Karena dia terbuat dari plastik gitu ya. Jadi nggak panas gitu ya nak ya. Ya, nah, karena pada bagian bawah tadi konduktor itu ada lapisan logam. Hal ini dikarenakan di dekat lapisan logam tersebut terdapat elemen pemanas yang menjadi sumber panas setrika. Isolator terletak pada bagian pegangan atau bagian atas setrika ya. Oke, kemudian yang ketiga itu ada termos air. Termos air ini biasanya digunakan untuk menyimpan air panas. Termos dirancang dengan menggunakan sifat konduktor dan juga isolator panas. Air yang terdapat dalam termos akan tetap panas ya. Kalian pernah kan naruh air dalam termos ya? Nah, itu karena energi panas tidak dapat merambat keluar. Dinding termos terdiri atas 2 lapis bahan. Dinding luar termos biasanya berbahan logam atau plastik. Dinding bagian dalam terbuat dari kaca yang akan mempertahankan energi panas dalam termos ya. Di antara dinding luar dan dalam ini terdapat ruang hampa udara seperti vakum, seperti itu ya nak ya. Nah, ruang vakum inilah yang berfungsi sebagai isolator karena panasnya tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara. Bisa dilihat di bukumu juga, di sana ada penjelasannya ya nak ya. Selanjutnya yang keempat ada solder. Solder merupakan peralatan listrik yang biasanya kita gunakan untuk membuat rangkaian elektronik. Konduktor pada solder sendiri ini terletak pada bagian logam dan juga ujung pemanas solder. Sedangkan isolatornya terletak di bagian pegangannya yang terbuat dari bahan plastik ya. Di buku kalian juga ada ya. Yang terakhir ada obeng. Obeng memanfaatkan bahan konduktor dan juga isolator agar pengguna aman saat memperbaiki perangkat listrik. Bagian konduktor terletak pada bagian logam, obeng dan isolator pada bagian pegangannya. Nah itu tadi nak penjelasan Miss Eka tentang konduktor isolator dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga apa yang Miss jelaskan ini menambah pengetahuan dan wawasan buat kalian semuanya. Dan kalau kalian jumpa dalam kehidupan sehari-hari, nanti coba diperhatikan ya, sesuai nggak dengan apa yang Miss jelaskan. Nah, atau kalian cari nih kalau misalnya ada benda-benda itu di sekitar kalian, coba kalian perhatikan mana isolator, mana konduktor ya. Jadi biar kalian lebih paham kalau kalian pegang asli bendanya gitu ya. Oke. Sekian ya penjelasan dari Miss Deka. Terima kasih sudah menonton video penjelasan Miss Deka. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye bye.